Shalom, Bapak Ibu Saudara semua. Apa kabar? Haleluya, Tuhan kita dahsyat. Amin. Kita mau beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Sebelum kita mulai, kita mau doa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan, buat berkat yang Tuhan berikan pada kami Tuhan, buat nafas kehidupan Tuhan, buat kesehatan. Kami bisa berjalan, kami bisa bernafas sampai hari ini, kami bisa beraktivitas. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Ada damai, sejahtera, sukacita. Itu adalah harta kekayaan yang tidak ternilai Tuhan, yang kami boleh terima dari Engkau Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah melewati hari demi hari, semua atas karunia-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, pagi ini kami menaikkan syukur kami mencari wajah-Mu Tuhan. Ibadah kami lakukan bukan karena rutinitas Tuhan, tapi karena kami mau mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Kami rindu mencari wajah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, dalam ibadah ini Tuhan Kau lawat kami Tuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami percaya Tuhan ada kekuatan baru, ada pengharapan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Pimpin ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhir Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Lagu pertama ini adalah Yesus Kekuatanku. Saya diingatkan melalui lagu ini bahwa dalam setiap kehidupan saya tidak terlepas dari kebaikan Tuhan. Saya diingatkan Tuhan dari saya dibaptis tahun 98 sampai hari ini, penyertaan Tuhan luar biasa. Janji Tuhan yang selalu saya pegang adalah dalam firman-Nya, jika satu orang bertobat, maka sisi keluarga akan diselamatkan. Itu janji yang Tuhan berikan bagi saya saat saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena saya ingin melihat keluarga saya dipulihkan. Setiap hari saya melihat mama papa saya berantem. Tiap hari saya melihat adik-adik saudara saya tuh, saat saya di rumah tidak ada damai, tidak ada sejahtera. Saya rindu memiliki keluarga yang dipulihkan. Bahkan saya pernah bilang sama Tuhan, Tuhan, keluarga papa saya adalah keluarga yang boleh dibilang berada sekali. Keluarga kita tidak dipandang sama sekali. Mungkin mereka secara harta kaya sekali, kita nggak ada apa-apa. Saya bilang, kalau Tuhan yang berkuasa sanggup menyatakan kemuliaannya, dan saya boleh melihat pada saat ini, pada tahun ini, pada hari ini saya melihat keluarga papa memberikan jempol pada keluarga kita. Mereka melihat satu persatu anak Tuhan pakai. Saya percaya saya boleh melihat adik saya, boleh melihat koko saya, cici saya, semua dipakai Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan, amin. Karena itu saya percaya Bapak Ibu Saudara, jika saya sudah mengalami Tuhan, yakin Tuhan juga punya sesuatu yang terbaik dalam hidup kita, amin. Dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, amin. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Engkaulah kekuatan kami, Engkau Juru Selamat kami Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku.
pengharapan kami Tuhan, Kau kekuatan kami Tuhan. Kau lihat Tuhan, setiap hati kami Tuhan, yang menyanyikan lagu ini ya Bapa. Ini adalah perkataan dari hati kami Yesus. Bila nyanyian ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, kami tak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Yesus, Kau kekuatan kami Tuhan. Hanya janji-Mu ku percayakan hidupku. Kami sembah Kau, ku sembah Kau Allah, Kau Bapa-Ku dan sahabat-Ku Yesus. Kau pedulikan kami Tuhan. Walau kami lewati lembah, Kau tak pernah tinggalkan kami Bapa. Aku tak ditinggalkan, Yesus kekuatan di. Saya mau bicara untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan kita mau sembah Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah,
Tuhan kami yang besar, Engkau Tuhan kami yang luar biasa, Engkau Tuhan kami yang ajaib Bapa. Sebab itu kami bersuka cita Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Karena kami percaya sukacita Tuhan taruh di tengah-tengah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Kami akan terus bersorak bagi nama-Mu, dan biarlah nama-Mu saja yang kami muliakan. Sebab Engkaulah Raja di atas segala raja yang layak kami tinggikan. Mari beri sorak-sorai sekali lagi, tepuk tangan bagi Raja-Mu yang luar biasa. Sorakan haleluya. Engkau yang buat kami tertawa Tuhan, Engkau yang buat kami bersuka cita. Karya-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji Siap bersorak bagi Tuhan semua. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Sekali lagi katakan, karya-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Amin. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji semua. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Siap menari buat Tuhan yuk. Jangan diam aja, ajak saudara kiri kananmu menari pagi hari ini. Hey. Lambaikan tangan sama-sama, katakan la 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 la. Haleluya, sorak la 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 la. Katakan, dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Sekali lagi mari lambaikan tanganmu. La 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 la. Hey. Belum semua, semuanya lambaikan. La 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 la. Sama-sama katakan. Roh-Mu hadir di sini. Roh Tuhan hadir di sini, membuat kita bersuka cita dan bersorak bagi Dia. Amin.
Mari terus tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Hey. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Hidup baru Kau beri, Kau telah ubah ratapku jadi tarian. Segala dosa dan masa laluku, kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Besar anugerah ajaib segala perbuatan-Mu Tuhan. Amin. Yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Hidup baru Kau beri, Kau telah ubah Tuhan. Amin. Hapus segala dosa. Katakan kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Musik memuji Tuhan, serahkan. Hey, serahkan. Serahkan. Siap menari buat Tuhan. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi. Siap bersorak buat Tuhan ya, sama-sama. Oh, 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 oh.
percaya umat-umatnya pemenangnya Allah bersorak-sorai buat Tuhan. Coba lihat dulu kiri kanannya, umat-umat pemenangnya Allah bukan? Coba. Umat pemenangnya Allah, kasih senyum yang terbaik. Kasih tos kamu umat pemenangnya Allah. Sekali lagi tepuk tangan buat Raja kita yang luar biasa. Yang telah memberikan kemenangan di dalam hidup kita. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Kita lihat breaking news. Masuki gerbangmu dengan nyanyian syukur. Diriku bersorak, masyurkan keagunganmu, puji dan hormat bagimu Sang Raja. Diriku bersuka, nyanyikan kebesaranmu, puji dan hormat bagimu Allahku. Di gerbang kudusmu, Kaulah Tuhan yang beri keselamatan, menghapuskan seluruh kegelapan, menerbitkan pengharapan baru, pulihkan segenap umatmu. Memasuki gerbangmu dengan nyanyian syukur. Diriku bersorak, masyurkan keagunganmu, puji dan hormat bagimu Sang Raja. Diriku bersuka, nyanyikan kebesaranmu, puji dan hormat bagimu Allahku. Di gerbang kudusmu, everybody shout, hey, hey. Ya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat tim multimedia yang sudah menyampaikan informasi untuk kita semua pada pagi menjelang siang ini. Ya, kami GB Citra Garden 2 mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini, beribadah bersama-sama dengan kami. Ya, kita semua saudara seiman dan kita akan terus bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam setiap ibadah, dalam setiap program-program yang berlangsung di gereja kita di GB Citra 2 ini. Oleh sebab itu GB Citra Garden 2 mengadakan 2 kali ibadah setiap hari Minggu, yaitu jam 7:30 pagi dan juga jam 10 pagi seperti saat ini. Dan jam 10 pagi seperti saat ini juga disertai dengan ibadah ABI atau Anak Betel Indonesia, atau yang Bapak Ibu kenal dengan ibadah sekolah minggu yang juga berlangsung saat ini ada di bawah jam 10 pagi. Lalu juga ada ibadah RPBI, Remaja Pemuda Betel Indonesia, itu setiap hari Minggu jam 3:30 sore di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri, anak-anak remaja bisa diajak juga beribadah dalam ibadah RPBI di tempat ini. Ya, lalu juga ada ibadah WBI dan juga ada persekutuan pria Betel di tempat ini. Lalu juga ada doa-doa, jam-jam doa bersama di tempat ini, dan kita percaya itu akan terus membawa kita terus semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, satu hal yang saya perlu tekankan yaitu akan ada ibadah perayaan Natal yang akan berlangsung tanggal 8 Desember ya. Tidak terasa ya, minggu ini adalah minggu terakhir di bulan November ya. Bulan depan udah masuk di bulan Desember, dan 2 minggu lagi kita akan mengadakan ibadah perayaan Natal ya. Jadi akan diadakan 2 kali, yaitu jam 8 dan jam 11 pagi. Ya, dicatat ya Bapak Ibu, jadi bukan jam 7:30 atau jam 10 seperti ibadah biasanya, tapi jam 8 dan jam 11 pagi, tanggal 8 Desember. Ya, lalu juga ada ibadah Natal juga yang akan dilangsungkan pada tanggal 25 Desember nanti, yang hanya diadakan 1 kali saja. Ya, jadi jam 9 pagi ibadah Natal. Lalu juga ada Natal
ABI, Anak Betel Indonesia, yang akan berlangsung pada tanggal 14 Desember di tempat ini, jam 3:30 sore. Jadi hari Sabtu ya diadakan Natal buat anak-anak sekolah minggu, jam 3:30 sore. Lalu besoknya tanggal 15 Desember akan diadakan Natal ibadah RPWI ya, Remaja Pemuda Betel Indonesia, jam 4:30 sore. Ya, jadi sepanjang bulan kita akan merayakan hari kelahiran kita Tuhan Yesus yang sudah menjadi satu-satunya juru selamat pribadi di dalam hidup kita. Dicatat tanggalnya dan kita mau beribadah bersama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, kita akan bawa persembahan kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi menjelang siang ini. Kita persiapkan di selipan amplop. Bapak Ibu juga menerima amplop putih yang merupakan persembahan Natal. Jika Bapak Ibu ingin memberi untuk persembahan Natal bisa dimasukkan juga ke dalam amplop yang sudah disediakan dan akan dimasukkan ke dalam kotak persembahan, atau Bapak Ibu bisa memberikan juga secara online, bisa scan QR yang ada di depan kursi Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kasih-Mu yang luar biasa yang Kau terus berikan di dalam hidup kami ya Bapa. Tak pernah habisnya kasih-Mu, tak pernah habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap hari ya Bapa. Dan itu boleh terus kami rasakan di dalam hidup kami. Terima kasih buat segala berkat yang Kau berikan di dalam hidup kami Tuhan. Kau cukupkan segala kebutuhan kami ya Bapa, segala apa yang kami perlukan. Kau berikan yang terbaik buat kami. Dan sebentar kami akan bawa persembahan kami Tuhan, biar kami beri juga yang terbaik bagi Engkau, karena Engkaulah Raja di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa persembahan, haleluya, amin. Pujian ini sebagai doa-Mu. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa tangan kita, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan ini. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita sambut firman Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan
bukan hanya sebagai doa kami, biar ini juga menjadi satu wake up sign buat setiap kami. Bangkit, untuk kami bangkit, untuk kami memberi dampak buat generasi ini Tuhan. Menjadi generasi yang kuat, generasi yang seperti yang Tuhan inginkan. Generasi yang mendominasi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu. Pakai seluruh keberadaan hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu. Sampaikan apa yang Kau ingin sampaikan. Kau melayakkan hamba-Mu dengan darah-Mu. Dan biarlah setiap firman yang keluar sungguh-sungguh menjadi kekuatan buat setiap kami, menegur setiap kami, menjadikan kami lebih baik lagi Tuhan. Semua tembok-tembok keangkuhan yang dibangun terus untuk menolak pengenalan akan Allah, menolak pertumbuhan dalam rohani kami runtuhkan di dalam nama Yesus. Roh Kudus ini akan mentransfer setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Di dalam nama Yesus kami siap terima firman Tuhan. Yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Siang hari ini saya dapat kesempatan untuk bisa membawakan sharing yang diberikan tema kepada saya untuk saya bagikan adalah membangun generasi. Ya, saya bersyukur tema ini sudah tidak asing buat saya karena saya hidup di dalamnya. Dan bukan kebetulan ya, karena sebenarnya jadwal saya dalam minggu lalu ya, dengan tema iman dan teknologi ya. Tapi satu dan lain hal saya harus keluar kota, jadi saya tukeran sama pembicara minggu lalu yang luar biasa gitu ya. Jadi bro tukeran bisa nggak? Saya mau ke luar kota. Wah dengan senang hati bro ya. Karena saya agak belum dapat ini nih, yang dong nih tentang membangun generasi katanya. Saya lebih cocok nih iman dan teknologi kata dia. Oh ya kebenaran nih berarti. Ya tukeran dah kita gitu ya. Judulnya, temanya juga tukeran, harinya tukeran juga gitu ya. Itulah enaknya punya teman ya. Ya, punya teman baik gitu ya. Jadi nggak ngomong bro tukeran wani piro gitu. Nah kan susah saya gitu ya. Nah membangun generasi. Ayatnya diambil di dalam Ulangan 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Tapi kita nggak baca, nanti kita akan baca per poin, nanti akan mencakup ayat yang di dalam Ulangan 4 ayat yang pertama sampai ke-9 tadi. Kita lihat arti dari generasi. Generasi adalah semua orang yang lahir dan hidup pada waktu yang hampir bersamaan. Jika dilihat secara kolektif, generasi juga merupakan periode rata-rata yang umumnya dianggap sekitar 20 sampai 30 tahun. Saat anak-anak lahir dan tumbuh dewasa, menjadi dewasa dan mulai memiliki anak. Dan dari generasi lahirlah yang namanya regenerasi. Generasi berikutnya adalah generasi yang akan meneruskan generasi sebelumnya. Ya, jadi negara kita juga baru melakukan regenerasi di bulan Oktober kemarin, di mana Bapak Presiden sebelumnya yaitu Bapak Joko Widodo menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada Presiden yang baru yang terpilih yaitu Bapak Prabowo Subianto. Ya, jadi di dalam perusahaan-perusahaan juga banyak ya, orang tua menyerahkan kepada anaknya, bahkan sebelum saatnya ada anak yang merebut dari orang tuanya, ada terjadi juga ya. Saya kemarin minggu lalu tuh ke Surabaya. Dan di dekat rumah dari cici saya tinggal di sana, ternyata terjadi satu peristiwa. Jadi ada pembunuhan terjadi ya. Sang koko ini membunuh adiknya perempuan beserta dengan anak dari adik perempuannya ini karena rebutan warisan. Ya, rebutan warisan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan inilah ya yang dihadapi juga hari-hari ini, dan kemarin cerita juga di Komsel gitu ya, anak dari Bapak Gembala yang cerita, jadi Karen, dia punya teman juga baru loncat ya, bukan terjun payung tapi dari apartemen lantai 27 ya, dan ya tahu sendiri akhirnya seperti apa. Nah inilah generasi yang kita hadapi hari-hari ini, dan
Ya kita hidup di dalamnya, menjadi bagian di dalamnya, suka nggak suka, inilah yang kita hadapi. Beberapa waktu lalu kita dihebohkan dengan anak dari seorang hamba Tuhan di Surabaya juga yang melompat dari gedung lantai 7 dari kampusnya gitu ya. Ya inilah yang terjadi hari-hari ini. Siapapun menghadapi, termasuk hamba-hamba Tuhan juga. Nah, saya akan tunjukkan satu diagram kepada Bapak Ibu Saudara sekalian tentang generasi ya. Boleh ke slide berikutnya. Nah ini dia. Yang bagian bawah itu ada lost generation itu antara 1883 sampai 1900. Ada yang Bapak Ibu Saudara sekalian yang masih ada di generasi ini? Yang di ruangan ini boleh angkat tangan? Enggak ada ya. Atau di greatest generation 1901 sampai 27. Ada Bapak Ibu? Nggak ada. Saya kemarin ketemu oma-oma lahir tahun 36. Masih kuat, masih seger ya. Ini 27. Nah ini dia silent generation tahun 28 sampai tahun 45. Sampai tahun kemerdekaan. Ya. Dan ini dia baby boomers ya. Baby boomers ini 46 sampai 64. Nah ada di sini baby boomers mungkin masih banyak ya. Angkatannya Bapak Gembala kita baby boomers ya. Namanya keren tuh ada babynya gitu ya. Kemudian generation X, nah ini saya ya, bukan X-File ya, tapi ini generation X. Kemudian generation Y atau Y 81 sampai 96. Kemudian Zoomers atau generation Z 97 sampai 2012. Dan ada lagi yang terakhir adalah generasi Alpha. Saya nggak tahu kita ada di mana di tempat ini, mungkin ada yang Alpha. Tadi pagi ditanya ada bapak-bapak yang alfa katanya ya. Saya juga bingung ya, ini saya ketuaan apa dia kemudaan gitu ya. Nah inilah kita, generasi yang bawah sudah nggak ada ya. Lost generation ini sudah nggak ada. Jadi yang ada greatest generation, itu pun sudah sedikit sekali. Kalau kita bertemu dan masih kuat, wah itu puji Tuhan banget gitu ya. Nah, setelah itu ada silent generation dan baby boomers dan sebagainya. Generasi yang sudah pergi akan meninggalkan generasi lagi ya di bawahnya. Ya kalau ini di atas diagramnya. Generasi di bawahnya dan seperti itu dan seperti itu. Nggak mungkin generasi yang ada di sini akan memimpin terus. Nggak mungkin nanti saat ini mungkin baby boomers yang banyak pegang, generation X yang banyak pegang kepemimpinan dan tampil dan sebagainya. Tapi berikutnya akan tampil milenial. Ya, generation Y yang akan memimpin atau generation Z yang akan memimpin nanti. Yang akan tampil. Kita nggak tahu kapan saatnya, tapi ini pasti terjadi. Nggak mungkin Bapak Gembala, tadi Bapak Gembala juga bilang sampai umur 80 masih di sini udah gemeteran gitu ya, mari kita angkat tangan kita untuk terima doa berkat gitu ya. Pasti nanti akan ada seseorang yang akan meneruskan. Tadi ditanya pertanyaannya siapa gitu ya. Ada yang mau angkat tangan didoakan gitu ya. Nah kita siap atau enggak siap, pasti ada generasi berikutnya yang akan ambil alih. Nah gak mungkin kita mau serakah terus kita pegang terus. Untuk itu kita perlu membangun untuk mempersiapkan generasi yang ada berikutnya. Generasi yang seperti apa? Nanti kita akan lihat. Ulangan 4 ayat 1 sampai 9 tadi boleh dibuka slide berikutnya. Ya. Musa mengajar generasi baru bangsa Israel dan menulis ajaran dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan ini diulang ya. Apa yang sudah Musa dituliskan di kitab Keluaran, Imamat itu ya, itu diulang kembali. Musa mengulang bagian-bagian yang penting dan dituliskan kembali. Karena itu kadang kita baca di dalam kitab Keluaran, ada di dalam kitab Ulangan. Karena ini kitab pengulangan. Kalau sampai diulang itu berarti penting. Yang disampaikan itu sangat penting karena itu perlu diulang sampai berkali-kali. Nah inilah kitab Ulangan. Supaya apa? Karena ada generasi baru, era baru di tanah perjanjian. Generasi yang berikutnya. Nah generasi apa? Generasi baru yang menjadi generasi unggul dan tidak mengulangi kesalahan dari
generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya di bawah Tuhan keluar dari Mesir menuju Kanaan, mereka banyak melakukan kesalahan termasuk Musa. Dan generasi tersebut harus hilang sampai tiada ya. Jadi tidak ada satupun yang masuk ke tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Karena mereka terus melakukan kesalahan demi kesalahan, akhirnya Tuhan katakan mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Jadi Tuhan selama 70 tahun harus dari hari ke hari menghapuskan orang-orang yang keluar dari Mesir menuju Kanaan ini di tanah di padang gurun. Bayangin Tuhan bawa mereka untuk menuju ke satu tanah yang berlimpah susu madunya, yaitu tanah perjanjian, tapi mereka gagal. Dan Musa melakukan sedikit sekali kesalahan kalau saya bilang, tapi Musa pun gak masuk ke tanah perjanjian. Hanya generasi tersebut, hanya Yosua dan Kaleb. Yosua itu abdi Musa, Yosua itu asistennya Musa. Dan Kaleb adalah salah satu pengintai yang dikirim ke tanah Kanaan sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. 10 yang dikirim, 12 yang dikirim, 12 kembali, 10 kabar busuk, 2 kabar baik. 2 kabar baik yang disampaikan adalah oleh Yosua dan Kaleb. Dan itulah Yosua dan Kaleb yang masuk ke tanah perjanjian. Nah, gereja dan keluarga dipanggil untuk mempersiapkan generasi yang unggul. Jadi suka nggak suka, inilah panggilan Tuhan dalam hidup setiap kita. Inilah panggilan Tuhan buat setiap gereja, adalah gereja itu mempersiapkan generasi berikutnya. Bukan generasi berikutnya yang seperti Bapak Gembala kita, enggak. Generasi berikutnya yang unggul. Yang unggul tentunya sesuai dengan zaman mereka masing-masing. Mungkin zaman berikutnya lagi sudah gaya kepemimpinan sudah tidak seperti yang sekarang lagi. Tetapi intinya tetap sama, yaitu Injil diberitakan. Nah, generasi unggul inilah yang Tuhan ingin dibangun oleh gereja dan kita sebagai keluarga, sebagai orang tua, ya, sebagai pemimpin rohani. Tuhan ingin kita membangun satu keluarga yang unggul. Unggul seperti apa? Ya. Generasi yang unggul di dalam Ulangan 4 ayat yang kedua dan sampai ayat yang keempat dikatakan seperti ini. Janganlah kamu menambah apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan melalui mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memusnahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut kepada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Jadi generasi yang Tuhan inginkan, generasi unggul adalah generasi yang takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan dalam arti bukan seperti ini. Takut akan Tuhan itu jadi gemetar di hadapan Tuhan. Ada Tuhan, ada Tuhan. Jadi dengar nama Tuhan takut gitu ya. Itu fobia namanya. Jadi saya takut akan Tuhan itu artinya kita hormat dan respect sama Tuhan. Kita punya gembala di sini Pak Markus ya. Sebagai mentor juga, sebagai bapak saya juga. Tapi saya itu takut akan beliau bukan berarti kalau ada Pak Markus, ada Pak Markus gitu ya. Ada Pak Markus. Ngomongnya yang rohani-rohani aja gitu ya. Nah, hati-hati ada Pak Markus lewat. Enggak. Saya respect dan hormat dengan Pak Markus sebagai gembala, mentor, bapak dalam hidup saya. Tapi kalau ketemu dengan beliau, saya bisa bercanda. Kami bisa ngobrol ngalor ngidul, ngomongin makanan yang gak melulu soal rohani. Bro, gimana dapat apa hari ini? Bro, gimana? Ya, enggak. Kami ngomongin makanan juga. Hal yang receh-receh kami juga ngomongin. Tapi sikap saya taat dan hormat akan beliau.
Kalau nggak ada orang dalam pertemuan yang akrab, di grup pun saya panggilnya brother. Saya nggak manggil bapak, saya manggilnya brother. Tapi kalau di pertemuan formal, saya menjaga kehormatan bapak saya panggil bapak, Pak Markus. Tapi kalau dalam pertemuan yang nggak formal, kami akrab panggilnya brother, panggil saya brother juga. Hormat nggak saya sama beliau? Hormat, saya respect. Tapi sikap hormat dan respect saya tidak dengan, Pak Markus, ya hormat Pak, ya Pak. Enggak. Tapi lebih ke arah sikap hati saya di hadapan beliau. Taatkah saya sama beliau? Melakukankah apa yang beliau inginkan dalam hidup saya, dalam hidup saya? Dan lain sebagainya. Disuruh ini benar nggak lakuinnya? Itu hormat dan taat saya, rasa takut saya kepada beliau. Nah, kita sama Tuhan juga begitu. Tuhan maunya itu kita respect sama beliau itu sebagai pencipta alam dan semesta. Penebus hidup kita, pemilik hidup kita, raja yang bertahta dalam hidup kita. Tuhan mau kita memperlakukan dia seperti itu. Tapi di satu sisi Tuhan juga mau kita menjadi sahabatnya. Tuhan mau kita menjadi anaknya. Jadi kita harus bisa menempatkan posisi kapan Tuhan sebagai sahabat. Kapan Tuhan sebagai raja dan Tuhan dalam kehidupan saya. Kapan Tuhan jadi juru selamat dalam hidup saya. Kapan dia jadi bapa dalam hidup saya. Kapan dia jadi sahabat dalam hidup saya. Dalam keadaan tertentu kita harus bisa menentukan sikap hati kita di hadapan Tuhan. Dan sikap kita di hadapan Tuhan. Di atas mimbar ini saya berdoa dengan formal. Bapa dalam surga dan lain sebagainya. Tapi di rumah saya berdoa pribadi sama Tuhan. Tuhan, hari ini saya kesel banget Tuhan. Ini customer satu gak bayar-bayar Tuhan. Ya utangnya gak bayar-bayar Tuhan. Buat dia gak bisa tidur sebelum dia bayar Tuhan, itu utang. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian gak bisa tidur, jangan-jangan itu doa dari orang-orang yang Bapak Ibu masih punya utang dan belum bayar. Ya, saya doakan Tuhan biar dia ingat terus dia bayar utang Tuhan. Tuhan berkati perusahaannya biar dia bisa bayar utang. Tuhan tadi anak saya begini. Tuhan tadi istri saya ngoceh Tuhan. Ya, tutup mulutnya Tuhan. Oh enggak ya. Enggak. Tuhan tadi istri saya ngoceh Tuhan ya. Kayaknya begini. Saya ngobrol sama Tuhan. Nah, saya ngobrol sama istri saya juga sama. Kalau di kamar berdua ya atau sama anak-anak kami ngobrolnya sudah ya cair banget. Tapi kalau di luar nih ya, saya menghargai dia sebagai istri saya. Beda lagi perlakuannya. Nah, Tuhan juga demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Tuhan diperlakukan sebagai Tuhan artinya. Tuhan diperlakukan sebagai sahabat, diperlakukan sebagai juru selamat. Nah, di sini ada satu ketika umat Israel memperlakukan Tuhan itu diduakan. Kalau di ayat 3 tadi tentang Baal Peor itu karena ulah dari nabi yang bernama Bileam. Bileam itu berapa kali kepingin mengutuki bangsa Israel karena hadiah yang begitu besar dari Raja Balak. Dia disuruh mengutuki bangsa Israel, dia tanya Tuhan gak kasih. Akhirnya dia tetap pergi mau mengutuki bangsa Israel di atas gunung dan Tuhan bilang jangan. Akhirnya dia gak pergi. Raja Balak marah, kurangkah hadiahnya? Aku kasih yang lebih besar. Enggak, tenang aja kata Bileam. Biarkan mereka dan Bileam ini kasih strategi sama Raja Balak. Kasih mereka perempuan-perempuan kafir dan biar perempuan-perempuan itu menarik mereka dari Allah mereka. Menarik hati mereka. Dan di ayat 3 Tuhan dikatakan bahwa Tuhan memusnahkan mereka semua. Jadi Tuhan, rasa takut akan Tuhan artinya menghormati dia, mengalahkan dia. Tidak ada Allah yang lain dalam hidup kita. Ini di zaman perjanjian lama. Ya. Dan generasi yang unggul yang Tuhan mau adalah generasi yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Salah satu sikap takut akan Tuhan adalah tidak menambah atau mengurangi firman Tuhan.
takut akan Tuhan membawa kepada kehidupan, sedangkan sikap memberontak terhadap Tuhan mendatangkan kepada hukuman. Yosua 3 ayat 5 berkata seperti ini ya. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yosua adalah penerus Musa yang dipercaya oleh Tuhan membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, tetapi Yosua yang dipakai Tuhan membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Dan satu hal yang Yosua lakukan pertama kali adalah dia membawa bangsa Israel pada saat itu untuk takut akan Tuhan. Menguduskan diri mereka. Karena apa? Yosua 3 ini bercerita tentang bagaimana bangsa Israel menghadapi musuh pertama di tanah Kanaan, yaitu kota Yeriko yang harus mereka lawan dengan tembok setebal 6-9 meter itu. Dan Yosua berkata kepada bangsa Israel, kuduskan. Artinya apa? Ada ketakutan akan Tuhan. Ada rasa gentar dan takut akan Tuhan. Menguduskan diri artinya hidupnya itu berkenan sama Tuhan. Benar-benar takut dan hormat akan Tuhan. Jadi perintah Yosua adalah untuk bangsa Israel menguduskan diri mereka. Ya, karena apa? Karena Allah yang mereka sembah adalah Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan ajaib. Amin Bapak Ibu saudara sekalian. Dan mereka menguduskan diri. Dan akhirnya mereka pada akhirnya berhasil mengalahkan kota Yeriko. Dan kemudian yang kedua, generasi unggul itu seperti apa? Generasi unggul adalah generasi yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ayat 5 sampai yang ke-6. Bagian A dikatakan seperti ini, ingatlah aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia. Generasi unggul yang Tuhan inginkan adalah generasi yang mendengar dan melakukan firman-Nya. Kalau disingkat menjadi TAAT alias taat, generasi yang taat. Ada orang yang cuma bisa mendengar tapi nggak bisa melakukan. Ada orang yang melakukan tapi tidak mendengar, artinya dia melakukan dengan caranya sendiri. Tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Tapi orang yang taat adalah saat dia mendengarkan perintah dengan saksama dan dia lakukan persis seperti yang diperintahkan. Itulah ketaatan. Dan generasi seperti inilah yang Tuhan inginkan untuk memasuki tanah Kanaan. Yang Tuhan mau Musa persiapkan untuk memasuki tanah Kanaan. Bukan generasi yang hanya sekedar mendengar tapi melakukan. Yaitu generasi yang taat. Generasi yang unggul. Di dalam Yosua 3 ayat yang ke-9. Ya, tadi lanjutan dari Yosua 3 ayat 5. Ini ayat yang ke-9 dikatakan seperti ini. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu dan seterusnya. Jadi pada saat mereka sudah menguduskan diri mereka, Yosua kemudian memanggil mereka, memerintahkan mereka untuk mereka mendengar suara Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada mereka sesuai dengan caranya Tuhan. Yaitu mereka harus mengelilingi benteng daripada Yeriko selama 6 hari 1 kali dan pada hari ke-7 mereka mengelilingi dengan 7 kali. Benteng kota dengan tebal 6-9 meter. Pada hari yang ke-7, putaran yang ke-7 roboh. Dengan apa? Dengan puji-pujian. Dengan mereka membawa alat musik, mereka konser saat merobohkan tembok Yeriko. Tembok Yeriko roboh bukan karena konser orang-orang berdesak-desakan dan kemudian jatuh sana sini akhirnya panggungnya roboh, enggak. Jadi kalau dipikir-pikir ketaatan itu kadang enggak masuk akal. Tuhan itu lewat Yosua minta mereka menguduskan diri kemudian dikasih tahu strateginya seperti ini. Strategi perang harusnya kita akan dobrak ya. Pintu kota itu adalah bagian yang paling lemah dalam satu benteng kota. Ayo kita dobrak sama-sama.
Harusnya seperti itu strateginya. Tapi strateginya Tuhan adalah, ayo bikin barisan musik ya, WL singer semua pemain musik kita puterin kotanya selama 6 hari, 1 kali setiap hari. Dan hari ke-7, 7 kali. Dan tidak ada suara. Nanti yang terakhir kita bersorak-sorai. Dan mereka lakukan loh. Saya nggak yakin kalau kita yang ada di tempat ini termasuk saya di kondisi seperti itu disampaikan oleh Yosua dan kita taat. Pasti protes. Enak aja suruh kelilingin pakai gambus kecapi ya. Emang kita mau orkes apa mau perang? Ya, nggak sekalian pakai mobil odong-odong. Ini perang loh, bukan mainan. Ini nyawa urusannya. Tapi bangsa Israel itu taat loh sama apa yang disampaikan Yosua. Dan mereka lakukan. Dan buah ketaatan itu kemenangan. Buah ketaatan itu kita melihat Tuhan yang berperkara buat kita. Bukan dengan kekuatan kita. Kenapa pada saat orang Israel masuk pertama kali ke tanah perjanjian, Tuhan tidak memberikan mereka musuh yang mudah untuk dikalahkan. Tuhan gak memberikan mereka musuh yang dikalahkan cukup dengan 3.000 tentara, 5.000 tentara, 10.000 tentara. Enggak. Tuhan kasih mereka langsung musuh yang berat. Yaitu kota Yeriko. Karena apa? Tuhan mau tunjukkan kepada mereka. Yang berperang itu saya, bukan kamu. Kalau mereka musuhnya cuma bangsa yang ecek-ecek. Yang 5.000 orang perang menang, 10.000 menang. Mereka udah gak perlu Tuhan berikutnya. Mereka akan bilang apa? Ini kita. Siapa kita? Bangsa Israel gitu ya. Siapa yang hebat? Kita, bukan Tuhan lagi. Tapi justru Tuhan tempatkan. Musuh yang pertama adalah tembok Yeriko. Orang-orang Yeriko. Dan di sana mereka melihat bahwa Tuhan yang dahsyat luar biasa yang menyertai Musa di padang gurun adalah Tuhan yang sama yang menyertai mereka masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk membangun generasi yang unggul di hari yang depan, di hari yang akan datang, Tuhan mau generasi yang taat kepada Dia. Amin Bapak Ibu. Sudahkah kita mengajarkan ketaatan kepada anak kita, kepada orang-orang yang ada di bawah kita? Saya mengajarkan kepada keluarga saya, kepada anak-anak kami, bukan dengan omongan, tapi apa yang kami lakukan, itu yang saya ajarkan kepada mereka. Ya, satu hal yang remeh ya, di keluarga kami itu Indomie itu barang mahal. Nggak boleh sebut merek ya. Ya, mie instan itu harga yang mahal, makanan yang mewah di keluarga kami. Karena apa? Karena jarang banget ya. Jarang banget kami makan mie instan. Saya sendiri lakukan. Ya, kalau cium baunya harus nahan untuk nggak makan. Ya, tapi saya lakukan. Jadi anak kami pun sampai sekarang mereka lakukan. Bukan artinya kami anti, kami nggak makan. Masih, tapi setahun bisa dihitung dengan jari. Nggak sampai satu telapak ini dalam setahun kami makan. Sampai ada yang curi-curi makan. Ya. Akhirnya ketahuan, ada yang kasih tahu gitu ya. Nah, sebegitu apa? Karena kami membangun itu dalam keluarga kami. Enggak ada yang nyuruh anak-anak itu belajar. Mereka belajar sendiri. Kami enggak suruh-suruh mereka. Kalau ujian, ya waktu musim ujian, gereja jadi sepi karena apa? Ibu-ibu pada ngomong, sorry ya, saya nggak bisa datang. Kenapa? Jagain anak. Anak mau ujian besok. Anaknya yang ujian, mamanya yang jagain anaknya. Jadi apa ya? Yang kami ajarkan di dalam keluarga itu kami lakukan. Kami cuma kasih paham kepada mereka. Kalau kamu juara, kalau kamu pintar, kalau kamu berhasil, itu buat kamu bukan buat papi mami. Ini adalah bekal yang kami bisa sediakan buat kalian. Kalian mau ambil atau enggak, itu urusan kalian.
Yang penting papi mami sudah sediakan buat kalian. Mereka atur buku sekolah mereka sendiri, PR mereka sendiri, ujian mereka sendiri. Dan mereka punya nilai bagus-bagus semua. Ya, bahkan anak kami yang kedua sampai sekarang terbaik gitu ya. Masih pegang nilai yang terbaik sampai hari ini. Dalam hal doa, dalam hal pelayanan, kami nggak pernah suruh anak-anak kami pelayanan, harus pelayanan. Kalau nggak pelayanan uang jajan dikurangin, enggak. Mereka otomatis. Saya suka di tempat ini juga. Ya, tadi ada Mira, Vivi, ada Dian ya. Vivi dan Mira itu dulu anak rohani kami ya. Istri kami yang, istri saya yang komselin gitu ya. Dikomselin gitu ya. Vivi, Mira gitu dia. Dulu masih remaja dulu. Sekarang juga masih remaja kali ya. Dian juga ada Dian, tapi Dian anaknya masih SD. Nah ini anaknya Vivi sama Mira nih ya. Mereka udah mulai pelayanan di youth, di remaja. Baru SMP, ada yang kelas 1, kelas 2 ya. Tapi saya tuh bersyukur gini loh. Mereka dikasih tugas nih. Mau pelayanan, ya udah usher. Datang mamanya papanya yang cerita gitu ya. Anak gua lu kok ya. Kasih pelayanan usher, diajak pergi katanya. Nggak bisa Pi, hari ini aku tuh ada tugas gitu ya. Aku harus tanggung jawab Pi ya. Walaupun cuma jadi usher, tanggung jawab loh. Aku harus datang pagian, aku usher. Dan mereka lomba-lomba mau ikut pelayanan. Ada yang mau di sound system ya, mulmet, di lighting, di ABI. Mereka sekarang lagi pelayanan nih di ABI. Beberapa dari mereka, ada yang main musik, ada yang jadi pendamping dan lain sebagainya. Dan saya percaya itu dari orang tuanya. Karena mereka sampai hari ini masih pelayanan Bapak Ibu. Nggak perlu disuruh-suruh. Kalau kita lakuin, otomatis mereka akan ikut. Demikian juga kalau kita lakukan hal yang jelek, mereka juga akan ikut Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, ketaatan adalah hal yang Tuhan inginkan untuk kita membangun generasi yang unggul. Dan yang berikutnya, generasi yang unggul adalah generasi yang memiliki hikmat Tuhan. Saat kita memiliki roh yang takut akan Tuhan, saat kita memiliki ketaatan dalam hidup kita, otomatis hikmat Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita. Di dalam Ulangan 4 ayat yang ke-6 sampai 7 dikatakan seperti ini, lakukanlah itu dengan setia sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar itu adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab suatu bangsa besar, manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Bangsa-bangsa kagum ya. Dan kemudian yang 8 dan 9, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu. Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Jadi generasi unggul yang Tuhan mau adalah generasi yang memiliki hikmat Tuhan. Kalau kita sudah melakukan hal yang pertama dan kedua, takut akan Tuhan dan taat kepada Tuhan, maka otomatis hikmat itu menjadi bagian dalam hidup kita. Karena hikmat, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu lakukan takut akan Tuhan dan kemudian taat, maka kita jadi orang-orang yang berhikmat. Amin Bapak Ibu. Hikmat itu beda dengan pengetahuan. Hikmat itu sesuatu yang kadang kita nggak ngerti, tiba-tiba itu keluar. Ya. Kalau pengetahuan kita bisa belajar. 1 + 1 sama dengan 2. Ya, ini Budi, ini Ibu Budi, ya. Itu kita belajar. Tapi hikmat itu nggak bisa seperti itu. Kadang-kadang nggak ada jawabannya, tiba-tiba kita bisa keluar jawaban itu. Dan kita bisa memberkati orang lewat hikmat. Jadi beda dengan pengetahuan.
Yang seperti inilah yang Tuhan mau. Kita membangun generasi yang unggul, generasi yang memiliki hikmat. Nah, di dalam Yosua, di dalam pengalaman Yosua, kenapa saya selalu kaitkan dengan Yosua? Karena setelah generasi Musa, terbitlah generasi Yosua. Generasi di bawah kepemimpinan dari Yosua. Yosua 2 ayat yang 11 ya. Dikatakan seperti ini, Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai katanya, pergilah amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Jadi pada saat Musa mengirim 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan, yang kembali 12. Yang seperti yang tadi saya katakan, 10 kabar busuk, 2 kabar baik. Dan Yosua dengan hikmatnya, dia tidak mengutus 12 pengintai lagi masuk ke kota Yeriko. Dia diam-diam dikatakan. Kenapa diam-diam? Karena waktu Musa memanggil pengintai 12 orang, dia memilih dari setiap suku dia umumkan. Tetapi Yosua waktu mengintai kota Yeriko, dia lakukan secara diam-diam dan dia memilih 2 orang secara khusus. Buat apa pergi banyak-banyak kalau pulang gak ada hasil? Lebih baik pilih 2 orang yang bisa dipercaya. Dan ini orang yang benar, orang yang terampil, orang yang cakap. Dia pilih 2 orang secara diam-diam untuk datang ke Yeriko, mengintai negeri itu dan kembali dengan hasil pengintaiannya. Ini adalah hikmat Bapak Ibu Saudara sekalian. Musa tidak mengajarkan kepada Yosua, tapi Yosua belajar dari apa yang dilakukan oleh Musa. Lewat kesalahan 10 pengintai yang lain, Yosua belajar dari situ. Yosua akhirnya memiliki hikmat dari situ. Dan akhirnya mereka sampai di Yeriko dan mereka dengar percakapan di tengah-tengah orang-orang Yeriko bahwa rasa takut akan Tuhan melanda setiap orang-orang di Yeriko. Dan itu akhirnya menjadi kekuatan bagi bangsa Israel untuk bisa mengalahkan kota Yeriko pada saat itu. Di ayat pasal-pasal setelah ini juga ada di mana Yosua mengirim pengintai juga 2 orang untuk mengintai kota Ai. Tapi yang terjadi adalah karena ada kesalahan daripada orang Israel sendiri yang menyimpan barang yang dikuduskan Tuhan. Mereka mencuri dari Tuhan. Akhirnya mereka kalah. Tapi bukan karena Yosua di sana. Tapi karena salah satu dari orang Israel mengambil yang bukan bagiannya. Dan Tuhan tidak suka, akhirnya mereka kalah. Tapi pada perang berikutnya mereka menang. Karena mereka sudah tahu kenapa mereka kalah. Saat itu disingkirkan, mereka berperang lagi dan mereka menang. Itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hikmat Tuhan membawa Yosua memasuki tanah Kanaan sebagai generasi yang unggul. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian. Terkadang kita siap membangun generasi. Kita siap membangun terus. Ya, boleh slide yang terakhir. Tetapi pertanyaannya, apakah kita siap melepaskan mereka? Apakah kita siap melepaskan mereka? Yosua pasal pertama, ayat pertama dibuka dengan kata-kata, Musa hambaku telah mati. Artinya apa? Sudah gak ada Musa, ini zaman lu. Akhirnya Tuhan benar-benar menyerahkan kepemimpinan itu kepada Yosua. Lu yang pimpin bangsa ini, gak ada Musa lagi. Artinya Tuhan siap melepaskan bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua. Dan Tuhan tegaskan dengan kata-kata, Musa hambaku telah mati. Hari ini, kalau kita sudah membangun generasi di bawah kita, kita sudah membangun generasi lewat anak-anak kita, apakah kita sudah siap melepaskan mereka? Tadi pagi saya katakan, nggak berasa, tahun depan anak kami yang pertama, putri itu harus sudah mau menikah ya. Kayaknya baru kemarin gitu ya, baru cerita-cerita kadang sama Mira, sama Vivi gitu ya.
Aduh, dulu Cece tuh masih kecil banget, C ya kok ya, aduh gak berasa sekarang udah mau merit gitu ya. Udah 25. Kalau kadang kami di rumah masih bercanda. Ya ampun C, kami manggilnya C gitu ya. Anak kayak gini udah mau merit, mau punya anak gitu ya. Kadang masih manja-manja sama kami gitu ya. Tapi itulah yang terjadi, kami harus melepaskan. Ya, dia harus punya keluarga sendiri nanti. Yang kami lakukan, kami sudah persiapan sekian lama membangun pribadi dia untuk siap membangun keluarga sendiri. Dan nantinya dia akan juga membangun generasi yang ada di bawahnya. Pak Markus juga cerita, Pak Markus sudah persiapkan calon juga untuk membangun gereja ini. Berikutnya, pertanyaan siapa yang mau? Nah itu ya, saya juga mempersiapkan di youth untuk menggantikan. Tetapi belum juga digantikan. Udah ada apa ya? Di belalang pelahap yang mengambil gitu ya. Jadi saya harus kembali lagi ya. Jadi harus mentoring lagi ya. Udah waktunya dipetik, ada codot yang ngambil gitu ya. Jadi harus mulai dari nol lagi gitu ya. Dan ya puji Tuhan sekarang udah smooth jalannya ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian lihat di sini ada Lucy itu ya. Lucy dulu aduh masih kecil banget ya. Masih sekolah minggu di sini. Sekarang udah main drum. Sekarang udah kuliah, udah ya lomba di mana-mana menang gitu ya. Sampai ke Singapura, kemana gitu ya. Luar biasa. Itu dulu dari kecil di sini ya. Saya lihat masih lucu, jalannya masih unyu-unyu gitu ya. Sekarang udah pelayanan main drum ya. Udah sebentar lagi dia mimpin di anak-anak muda gitu ya. Luar biasa. Ada satu udah dikirim ke Aussie ya. Jadi dapat beasiswa di sana, lanjut di sana. Dan saya pesan harus punya komunitas orang percaya di sana. Dan banyak anak-anak di sini lagi sebenarnya mereka tuh punya potensi. Dan saya bersyukur gereja ini tidak menutup jalan untuk anak-anak muda tampil. Konferensi kemarin yang kita adakan, itu anak-anak muda yang mempersiapkan dengan waktu yang singkat. Pertanyaannya kita siap enggak? Karena pada waktu itu, waktu mereka memimpin ya, mereka tampil, beberapa dari kita, kenapa sih harus pakai barcode ya? Kenapa sih harus scan barcode? Kenapa sih harus ini? Kenapa sih harus itu? Itulah cara mereka. Dan ini zaman mereka, bukan zaman kita. Mau gak mau kita harus ngikutin Bapak Ibu, Saudara sekalian. Yosua melihat Musa ya pada waktu berperang dengan bangsa Amalek. Yosua berperang di bawah. Dia melihat di atas gunung. Yosua berdiri dengan tangan terangkat. Saat tangannya sudah mulai lemah, mulai diturunkan. Umat Israel kalah dan saat terangkat umat Israel menang lagi. Dia melihat peperangan seperti itu. Satu ketika Yosua menghadapi peperangan juga di dekat Gibeon. Dan dia dengan percaya diri, dengan imannya dia berkata, matahari engkau berhenti di sini, di dekat Gibeon. Dan bulan engkau berhenti di sana. Karena pada saat itu bangsa Israel, mereka berperang, mereka sedang dalam kondisi yang menang. Dalam kondisi yang unggul. Dan Yosua bilang kita habisi malam hari ini aja, gak usah tunggu besok. Karena pada waktu malam mereka harus berhenti. Akhirnya Yosua perintahkan matahari untuk berhenti Bapak Ibu. Bukan tutup tokonya, bukan. Ya, ini matahari beneran. Disuruh berhenti. Karena waktu itu sudah mau sore dan bulan disuruh stop. Jangan terbit dulu, matahari berhenti. Berhenti itu matahari. Sampai bangsa Israel menang seutuhnya. 5 raja dikalahkan pada saat itu. Wow, kalau bukan Musa yang dia lihat, gak mungkin ada iman seperti itu. Dan itulah cara Yosua. Musa tidak perintahkan untuk datang geledek dan lain sebagainya. Enggak, dia mengangkat tangan. Tapi Yosua dengan caranya sendiri. Dengan hikmatnya sendiri. Dia perintahkan matahari untuk berhenti. Dan matahari berhenti. Tidak tenggelam Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua punya gaya masing-masing. Gaya kepemimpinan berikutnya mungkin. Di sini di atas mimbar. Akan tampil anak muda dengan celana jeans, sepatu kets, dan cuma pakai t-shirt.
Tapi yang dia sampaikan kebenaran yang powerful. Dia diurapi Tuhan. Anak muda yang radikal. Apakah kita mau ngomong, anak gak sopan, anak baru kemarin sore. Kita belum siap. Kita sudah siap membangun generasi muda sekian lama. Tapi saat mereka mau tampil, kitanya yang gak siap. Merekanya siap gak? Siap. Kitanya yang gak siap menerima Bapak Ibu. Karena kita masih hidup di zaman kita. Kita masih mau pujian itu. Api kemuliaannya. Ya. Tapi sekarang beatnya sudah beda. Saya kadang udah gak bisa ngikutin lagi. Tapi mau gak mau saya harus belajar. Kami harus belajar sebagai worship leader. Ikutin lagu-lagu yang baru juga. Siapkah kita saat generasi muda memimpin? Siapkah kita saat generasi muda mengambil alih tongkat kepemimpinan yang hari ini dipimpin? Mau gak mau kita harus siap Bapak Ibu. Tapi untuk mempersiapkan mereka menjadi generasi unggul, itu bagian kita. Generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang taat, generasi yang memiliki hikmat dari Tuhan. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Lord. Saya percaya bahwa di masa yang akan datang, generasi-generasi yang akan datang, akan terus bermunculan anak-anak yang takut akan Tuhan. Generasi yang takut akan Tuhan dengan gaya mereka sendiri, dengan cara mereka sendiri. Tapi mereka adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Karena kita sebagai generasi yang ada di atasnya, kita sudah menaruh pondasi. Kita sudah memberikan nilai-nilai. Kita sudah memberikan mereka kebenaran untuk mereka menjadi generasi yang unggul. Yaitu mereka takut akan Tuhan, taat. Dan mereka memiliki hikmat Tuhan. Sudahkah Bapak Ibu dan Saudara sekalian berkontribusi dalam hal ini? Kalau belum, kita bisa mulai dari keluarga kita, dari anak-anak kita. Kita bisa mulai dari generasi-generasi juga yang ada di bawah kita di gereja ini. Kita mentor mereka, mungkin kita ahli dalam bidang IT. Kita bisa mentor orang-orang yang di bawah kita di gereja ini di bidang IT. Dan sebagainya. Bapak Ibu, tugas ini bukan tugas saya. Tugas dari Bapak Markus semata. Tapi ini adalah panggilan buat setiap kita. Untuk generasi yang ada di bawah kita. Karena mau tidak mau, regenerasi itu harus ada. Haleluya. Tuhan tidak selamanya memakai Musa. Pada satu titik, Tuhan harus beralih kepada Yosua. Haleluya. Haleluya. Thousand generations falling down in worship to sing a song of ages to the Lamb. All who come before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all, above all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy.
selamanya. Karena Engkau Allah yang kudus dan selamanya Kau menguduskan umat-Mu Tuhan. Dari generasi ke generasi kami percaya Tuhan akan tampil generasi yang selalu takut akan Tuhan. Membawa nama-Mu kemanapun mereka pergi. Walaupun sudah berbeda cara, sudah berbeda waktu Tuhan. Tapi kami percaya pesan yang disampaikan tetap sama. Yesus Kristus Tuhan. Dan mereka adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka adalah anak-anak yang taat kepada Tuhan. Dan mereka adalah anak-anak generasi yang memiliki hikmat yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagian kami adalah kami mempersiapkan mereka dan melepaskan mereka, mendampingi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, sudah diberkati Tuhan, amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi, haleluya. Ya, terima kasih Bro Chris yang telah memberkati firman pagi dan siang hari ini. Saya percaya kebenaran firman ini mendorong kita, saudara, bahwa dari era ke era pasti ada namanya generasi dan pentingnya regenerasi. Itu sangat penting sekali dan tahun ini adalah kita mau mengakhiri tahun 2024 ya saudara. Dan tema untuk di bulan ini memang bicara tentang generasi. Nah, supaya kita mempersiapkan generasi di keluarga, di gereja, dimanapun saudara, kita mempersiapkan generasi. Bicara secara khusus, di gereja dan di keluarga kita juga perlu mempersiapkan generasi dengan baik ya saudara. Satu cerita, suatu hari karena orangnya tidak ada di sini dan udah nggak tahu kemana entah berantah, jadi saya boleh cerita ini ya, tapi jangan disampaikan ya saudara ya. Suatu hari dia dorong anaknya saudara, dorong anaknya begini, kapan kamu menikah? Umurmu sudah, artinya umurnya sudah waktunya menikah. Dan saudara setelah menikah, bener anak ini menikah. Satu saat ya, orang tuanya bilang begini, kamu udah menikah, udah lupa orang tua. Dulu kamu kecil digedein, sekarang udah gede, sulit dikecilin. Nah memang betul saudara, gak bisa dikecilin memang. Nah, masa kamu lebih sayang sama istrimu daripada sama saya? Kamu ini siapa? Kamu gak tahu diri. Ya susah, ya kalau udah menikah ya kita serahin. Ya kan saudara, itu tanggung jawabnya dari keluarga yang baru. Rupanya gak siap untuk melepaskan generasi, artinya begitu. Gereja juga kadang-kadang gak siap mempersiapkan generasi, saudara. Saya siap memang untuk mempersiapkan generasi. Tadi saya pagi bilangnya, Bro Chris tadi juga udah sampaikan bahwa saya gak mungkin nanti ketika saya udah umur 80 tahun lebih, saya udah di depan, udah harus dituntun, begini, masih mau doa berkat, terus doa berkat, begini-begini tangannya. Gak mungkin lah saudara. Saya mau tetap mau gagah dan saudara ketika saya sudah waktunya regenerasi tidak perlu lagi di atas begini-begini lagi. Ya, nanti angkatlah tanganmu, terimalah berkat, bukan berkat ayam. Saudara dianggap ayam semua. Nggak mau begitu saudara ya. Makanya saya siapin generasi. Waktu umur 50 tahun kemarin saya udah siapkan sebenarnya. Ya saudara, tapi dengan berjalannya waktu udah umur 60 juga. Ya, saya satu sisi sebenarnya saya gelisah. Midlife crisis saya adalah umur 50 sampai 60 tahun ini, yaitu tentang generasi gitu loh. Ya, penerus generasi itu saudara. Saya belajar ketika saya diutus, ya sebut aja orang tua rohani, mentor, ya Pak Roni Daud Simeon itu bilang, Pak Markus, aku minta tolong pegang bagian ini ya. Saya nggak bilang, saya mau doa dulu ya Pak ya, karena saya ngajarin juga. Kalau saya bilang, saya mau doa dulu, ya saya itu rohaninya tingkat dewa. Jadi sebentar-bentar tanya Tuhan, gitu. Sama saya langsung bilang siap. Tadi itu belajar taat. Firman itu buat saya belajar taat. Jadi kalau orang utus saya, pimpinan saya bilang, Pak Markus kerjakan ini, siap, udah selesai. Nggak perlu nanya apa-apa lagi.
Sama kalau saudara saya bilang begini, saudara Bro David, Bro ini terima tanggung jawab ini ya. Kalau bilang Pak Markus, saya minta waktu seminggu ya, saya mau doa dulu ya. Saya akan bilang, sok rohani lu, saya akan bilang begitu. Berlaku lu, memang yang rohani lu doang. Maaf ya, marah-marah ya. Jadi saudara nggak perlu lagi begitu. Siap, gitu aja. Ya karena sudah dipersiapkan udah bertahun-tahun. Berapa lama sudah jadi orang percaya? Nah itu penting banget buat kita. Jadi kalau saya siap. Kalau siap tadi firman Tuhan memberkati saya. Hari kemarin saya baru lunch ya. Saya sebenarnya bilang, Pak kapan ada waktu saya mau ketemu. Dia ingetin saya bilang, Pak minta maaf Pak kalau kemarin Pak justru ngingetin saya. Oh ya pas kebetulan Pak Markus ada Pak Timotius Arifin, jadi sekalian saya diajak makan sebuah kehormatan, makan siang bersama dengan hambanya ini. Ya akhirnya Pak Roni bilang, Pak Markus saya foto ya, difoto. Dikirim ke teman yang lain. Saya bilang itu sebuah kehormatan, karena itu sebuah ketaatan. Dia tanya sama saya, Pak Markus kok muncul kalimat yang jadi sebuah moto itu dari mana? Saya bilang itu hikmat Tuhan. Tadi saya diberkati hikmat. Kalau kita belajar taat, muncullah hikmat Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan, Tuhan pasti tuntun hidup kita. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau sebentar saya turun, ini sebelum doa berkat saya turun, saya tumpang tangan buat saudara siap-siap. Jangan keluar ruangan ya. Saudara saya bilang, saudara dipersiapkan untuk ini. Enggak lah, nakut-nakutin saudara ya kan. Saudara kalau saudara nggak siap. Teman saya kemarin dikritik habis karena memang ngomongnya kenceng sekali. Ya kan? Dia bilang tentang bersyukur. Kalau saudara nggak belajar bersyukur, maka saudara akan dipakut ular kan begitu. Itu pada kasak kusuk. Masa khotbah ngancem-ngancem begitu? Kadang-kadang memang perlu diancem ya gitu ya. Jadi saudara enggak lah, saya nggak ngancem begitu ya. Kalau saya dikasih tugas nggak ambil tanggung jawab, Tuhan alihkan tanggung jawab itu kepada orang lain. Dan saudara, ya saya nggak tahu saudara. Saya dulu pernah bilang loh, teman saya bilang gini, aku udah nggak mau melayani lagi. Nggak mau melayani, kena cancer mati saudara ya kan. Nggak nakutin, nggak nakutin saudara, nggak nakutin. Iya, ya. Saya sendiri percayakan kasih karunia Tuhan itu, Tuhan nggak pernah menghukum saya. Tapi kadang-kadang untuk hal ini saya juga masih takut juga. Jadi ya saudara ya, regenerasi saya siap. Saya tadi catat khotbahnya Bro Chris. Ini saya diberkati loh, saya juga catat-catat loh saudara. Penting loh gitu ya. Bukan berarti saya nggak butuh loh, saya butuh sekali ya. Saya catat begini, ini penting banget ya kan. Siap membangun generasi dan siap untuk diutus bagi generasi. Nah, saya tangkap itu saudara, itu berkat yang luar biasa. Saya siap membangun generasi, mempersiapkan generasi. Pertanyaannya, apakah saudara siap untuk diutus? Itu saja ya. Dan kita akan menjadi generasi yang unggul untuk dipersiapkan baik di keluarga, di pekerjaan, dimanapun kita berada. Yang setuju katakan amin. Tanya sebelahnya, Pak Markus berapa lama lagi ya kita udah mau pulang. Ya saudara, ada beberapa hal yang saya juga penting sampaikan buat kita pada pagi hari ini. Bahwa tanggal 27 jangan lupa saudara untuk DKI dan seluruh Indonesia ya. Pilkada, saudara memilih pemimpin di DKI, sudah enggak DKI, DKJ saudara. Itu ada 3 calon ya, DKJ udah ada 3 calon pemimpin. Memilih siapa, saudara jangan tanya saya ketika di mimbar, saya tidak akan sampaikan itu. Pilih siapa, nomor 1, nomor 2 atau nomor 3. Saudara saya akan bilang, tapi kalau saudara nanti ngajak saya ngopi, saya akan beritahu pilih siapa ya kan gitu loh. Ya tinggal tunggu aja saudara, tapi pilihlah pemimpin yang takut Tuhan, pemimpin yang tidak suka berbohong, pemimpin yang apa adanya, pemimpin yang menjalankan misi Tuhan, ya pemimpin yang tidak korup ya saudara. Pilihlah pemimpin yang seperti itu dan pemimpin yang mau bekerja keras demi rakyat khususnya Jakarta saudara. Saya percaya saudara sudah ada beberapa, saya di lobi-lobi juga untuk ikut
sosialisasi ABCD, dikasih meja VIP segala macem. Saya bilang enggak lah, saya enggak mau ya. Kalau saya enggak milih dia, saya duduk di meja VIP, pulang makan enak, pulang dikasih amplop segala macem, enggak milih, itu namanya pengkhianat. Lebih baik saya enggak gitu ya. Dan saya enggak ikut ketiga-tiganya, saya enggak ikut juga saudara ya. Saya ada di rumah, saya cuma pantau-pantau. Itulah sebabnya pilihlah pemimpin, saudara berdoa sungguh-sungguh supaya pemimpin khususnya daerah ini adalah pemimpin yang akan membawa Indonesia khususnya daerah saudara menjadi daerah yang lebih baik. Saudara tahu Jakarta agak semrawut ya kan, lawan arus ya segala macem ya. Saudara pilihlah pemimpin yang memperhatikan hal-hal gitu, keindahan Jakarta, keamanan Jakarta dan sebagainya dan sebagainya. Ini kampanye lagi ya kan. Yang terakhir saudara di mana, di depan atau di bawah ya, ada form bahwa tanggal 29 November hari Jumat kita akan berdoa 24 jam dari jam 12 sampai dengan jam 12 hari berikutnya hari Sabtu tanggal 30. Saudara bisa mengambil bagian mau ambil jam berapa. Jam 12 sampai jam 1 ya, karena ini berantai jam 1 sampai jam 2 silakan. Mau ambil pagi silakan, mau ambil yang tengah malam silakan. Nanti saudara catat nama saudara di sana dan dalam beberapa hari ini kami akan merekap saudara-saudara nanti. Dan kalau jangan lupa tulis nomor WA saudara, HP supaya kami nanti dapat hubungi mengingatkan jam-jam doa. Yuk kita berdoa buat akhir tahun ini sekaligus apa yang Tuhan mau nyatakan buat saudara tentang tuntunan Tuhan tahun depan. Saya sudah mendapatkan untuk tahun depan temanya seperti apa, terus kemudian harus seperti apa. Saya sudah persiapkan dengan baik, tetapi saudara ambil bagian doa 24 jam itu akan menolong juga. Ketika nanti saudara berdoa ada inspirasi apa, Tuhan bicara apa bisa disampaikan dan itu yang akan menjadi tuntunan kita untuk tahun 2025. Sekaligus saudara tahun 2025 di rumah tangga saudara, pekerjaan dan lain sebagainya. Apa yang Tuhan mau bawa dalam hidup saudara. Jadi jangan lupa, saya percaya saudara 24 jam itu hari Jumat dan hari Sabtu betul-betul saudara di surga. Sebelum saudara masuk surga ke sono, surga akan dimeriahkan dengan doa-doa saudara dan saya. Enggak ada haleluya, amin amin ya robbal alamin. Haleluya. Silakan nanti saudara isi 1 jam saja karena tidak perlu 2 jam 3 jam. Saudara pribadi cukup 1 jam. Yesus tahu kapasitas saudara ya. Tuhan Yesus berkata, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dan berdoa 1 jam saja. Kita tidak menyalahi Alkitab, cukup 1 jam. Lihat sebelahnya, cukup 1 jam. Tapi kalau ambil lebih, silakan saudara ambil. Amin. Amin. Saudara siap berdoa? Amin. Mari berdiri bersama-sama bilang, Tuhan aku mau ambil bagian untuk 1 jam saja dalam 24 jam yang akan datang. Di dalam nama Yesus Kristus ajar kami Tuhan, firman-Mu bukan hanya kami dengar, firman-Mu bukan hanya masuk telinga kami dan kami cukup merenungkan, tetapi kami mau praktek belajar sebuah ketaatan. Dan ketika kami taat Tuhan, maka kami tunjukkan bahwa Tuhan ada di dalam hidup ini. Dunia melihat bahwa kami adalah orang-orang percaya kepada Tuhan. Berkat-Mu atas kami, memberkati hamba-Mu, Pak Kris, Bro Kris yang telah menyampaikan isi hati Tuhan pada saat ini. Tuhan akan memakai menjadi alat-Mu yang luar biasa, hikmat Tuhan turun atasnya. Dan bahkan hikmat yang baru, pewahyuan yang baru atas hidupnya ya Bapa. Sehat kuat, tidak kekurangan suatu apapun. Rancangan yang dirancangkan, cita-cita kerinduan hamba-Mu ini, Tuhan buat berhasil. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Sehingga pada tahun 2025 ketika mempersiapkan untuk generasi regenerasi, yaitu untuk persiapan dari pernikahan hajatan dari
Bro Chris untuk anaknya ya Bapak. Tuhan juga akan memberkati Tasya dan Tuan Michael. Terima kasih Bapak, terpuji-puji namamu. Kami mengucap syukur atas berkat Tuhan, firman-Mu dalam hidup ini. Dan kami akan meninggalkan tempat ini, kembali ke tempat kami masing-masing. Anugerah Tuhan ada bersama kami. Saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan, seraya engkau menadahkan tangan. Kiranya anugerah damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus turun atasmu. Dan penyertaan Roh Kudus yang tidak pernah henti-hentinya untuk menopang engkau, mengarahkan engkau, membimbing engkau, mengajar engkau dalam kesulitan apapun, sehingga ketika engkau menghadapi jalan buntu, hikmat Allah turun atasmu melalui Roh Kudus yang akan terus bersama dengan engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati berkata amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelak, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu